Hey, I'm back. I'm back with another YouTube video that no one actually asked for, but I don't care. I'm doing it anyway. Di video kali ini aku cuma mau ngobrol-ngobrol biasa aja sama kalian karena aku juga lagi sendirian dan gak ada yang bisa diajak ngobrol. Jadi aku mau ngobrol sama kalian aja. Yang bakal kita bahas kali ini adalah suka duka menjadi bagian dari jurusan sastra Inggris. So kalau mau ngomongin suka dukanya ya, kita omongin sukanya dulu kali ya. Kita omongin yang seneng-senengnya dulu. Oke, yang paling pertama banget senengnya dari masuk jurusan sastra Inggris atau jurusan sastra in general is di beberapa kampus itu masih ada jurusan sastra yang di dalamnya itu matkulnya ada sedikit hitung-hitungannya. Tapi biasanya matkulnya ini matkul yang masuk di salah satu semester aja yang gak bakal kamu pelajari secara terus-menerus gitu loh. Kalau di kampus aku kan masih semester 2 nih, dan di semester 2 ini ada pelajaran namanya ada mata kuliah namanya tuh pengantar manajemen. Nah, di pengantar manajemen ini ada sedikit banget hitung-hitungannya kayak pelajaran kewirausahaan gitu di SMA. Sedikit banget, cuman kayak buat ngitung keuntungan, ngitung laba, terus ngitung kayak analisis SWOT yang gitu-gitu itu cuman gitu doang. I can say that it's fairly easy for us that didn't understand mathematics at all. Yang kedua pribadi sih ya, ini personally setiap kampus juga beda-beda, tapi buat aku personally masuk ke jurusan bahasa Inggris itu agak-agak santai. Ya aku kalau dengar tetangga kosku yang dari jurusan yang ranahnya saintek, yang ranahnya MIPA itu, mereka pada disuruh buat laporan, pada disuruh buat laporan praktikum bla 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 bla, yang papernya tuh literally setumpuk-tumpuk setinggi apa segala macam, terus mereka harus ngerjain tuh sampai malam-malam, sampai nggak tidur, sampai ya gitulah pokoknya ya, bener-bener kayak stres banget gitu. Terus aku tuh cuma ngeliatin mereka kayak, why do you guys have so much work, like because I don't have that, okay? Di jurusan aku tuh nggak ada yang kayak begitu. Ya mungkin karena aku juga masih semester awal kali ya. Aku kan masih semester 2. Jadi mungkin aku belum dapat tugas yang sebegitu banyaknya. Tapi tetap aja tetangga-tetangga aku ini juga maba, sama-sama semester 2-nya sama aku, dan mereka tugasnya tuh menumpuk banget. Aku lihat kayak, oh my god, you guys live like this. Itu aku bersyukur banget sih. Kan aku tidak harus bener-bener ngoyo gitu dalam ngerjain tugas karena emang tugasnya nggak sebanyak itu. Tapi santainya itu bukan santai-santai yang kita nggak ada tugas sama sekali, like kita masih ada tugas, dan tugasnya ya susah. Tugasnya ya susah ya, kita pusing juga kalau dikasih tugas-tugas itu kan. Cuman nggak sebanyak kayak harus bikin laporan. Kayak kita bener-bener nggak ada disuruh bikin laporan gitu, nggak ada disuruh bikin praktikum gitu juga kan nggak ada yang apanya gitu yang bakal kita praktek speaking kan. Ngapain gitu. Itu sih tugasnya nggak terlalu banyak, tetap ada tugas, dan menurut aku ya tetap banyak selayaknya mahasiswa biasanya, cuman tidak sebanyak itu yang sampai aku losing sleep, yang sampai aku harus rela begadang nggak tidur berhari-hari gitu. Nggak yang sampai kayak gitu. So I think it's quite chill kalau untuk masalah tugas. Sukanya lagi adalah kalau kalian passionate tentang bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa yang bakal kita pelajarin literally selama 4 tahun or more or less, I don't fucking know.
it will be quite enjoyable. Apalagi kalau kalian adalah orang-orang yang suka literature. Ya, jadi kalau kalian suka baca atau kalian suka nonton film dan tertarik sama bacaan-bacaan English classics dan film-film English classics, it will be heaven. Karena tugas-tugas yang dikasih itu bakal banyak involves around buku-buku literatur English classic yang begitu-begitu. Jadi kalau misalkan kalian emang suka baca, kalian bakal bener-bener enjoy sih. Karena ya you're doing what you like gitu. Tugas-tugasnya tuh ya tugasnya disuruh baca buku, bikin resensi gitu-gitu ya. Kan enak banget kan kalau misalkan kalian suka baca gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Ini masuk ke ranah yang bener-bener personal gitu ya. Kalau di kampusku, UKT-nya anak sastra Inggris itu rendah. Iya, nggak yang murah-murah banget sih, standar-standar aja. Ya itu sih, apalagi ya sukanya apalagi ya. Mungkin masuk ke ranah fakultas kali ya. Kalau jurusan sastra Inggris itu kan kalau nggak masuk di fakultas sastra, masuk fakultas ilmu budaya ya. Dan fakultas sastra atau fakultas ilmu budaya itu biasanya itu lebih santai, lebih chill. Tapi dalam artian kayak for dress codes itu kita lebih santai. Kan ada, aku lihat di fakultas lain itu ada yang bener-bener setiap hari mereka harus pakai batik dan harus pakai celana kain atau rok kain gitu. Dan yang apa sih, yang harus rapih, terus rambutnya nggak boleh diwarnain. Terus ada satu fakultas lain lagi yang kalau kuliah tuh mereka bener-bener harus pakai kemeja kayak kemeja kantoran gitu, terus pakai celana kain, terus yang cewek harus pakai rok. Itu kayak oh my god. Nah di fakultas ilmu budaya itu nggak, lebih leluasa saja gitu kalau aku lihat dibandingkan fakultas-fakultas lain yang ada di kampusku loh ya, nggak tahu kalau di kampus lain. Cuman generally I think it's like that. I think we're more chill regarding the rules in the faculty. Kayaknya itu dulu sih ya kalau sukanya. Mungkin kita bakal moving on ke dukanya. Ya mungkin ada beberapa yang nonton ini terus bilang kayak, ah enggak kok, sastra Inggris tuh kelihatannya keren gini gitu kayak. Ya, maybe, but untuk kaum boomer biasanya yang ditanyain adalah prospek kerjanya gimana. Dan jurusan sastra Inggris adalah salah satu jurusan yang dipandang sebelah mata regarding of prospek kerja. Karena biasanya orang-orang pikir kan kayak, sastra Inggris mau jadi apa lulusannya, paling mau jadi guru. Biasanya orang-orang mikirnya tuh kayak gitu. Stigmanya tuh sudah jelek gitu lah sama di mata masyarakat itu, lumayan jelek. Dan bukan jurusan yang bisa kalian banggakan. Kasihan banget ya. Tapi emang bener, jurusan sastra Inggris itu bukan jurusan yang bisa kalian bangga-banggakan gitu. Kalau misalkan kalian lagi di family gathering gitu kan, terus ada tante atau om atau bude pakde kalian, ponakan, sepupu yang nanya gitu kan, kamu kuliah ya tahun ini gitu, masuk jurusan apa gitu kan. Terus ntar kalian jawab, oh iya aku masuk sastra Inggris gitu. Ya sudah gitu. Nggak ada yang bisa dibanggakan gitu kak. Opsinya tuh cuma dua, antara mereka bilang masuk sastra nanti lulusnya mau jadi apa, sama mereka diem aja karena emang ya nggak ada yang bisa ditanyain lagi gitu. Terus abis itu it will be hell kalau kalian nggak suka baca. Masuk sastra Inggris itu dukanya juga bacaannya tuh banyak banget, both di mata kuliahnya dan tugas-tugasnya ya. Aku personally tuh orangnya suka baca ya, tapi menurutku
bacaan di matkul jurusan sastra Inggris dan di tugas-tugas yang dikasih sama dosen itu masih cukup membuat muak. Bukan cukup lagi ya, lebih dari cukup membuat muak gitu, kayak ya ampun gitu, aku mual sekali melihat bacaan-bacaan ini gitu, walaupun aku suka baca, like it's literally that much. Terus abis itu apa lagi ya dukanya? Oh iya, ini aku paling sebel sih. Kalau kalian adalah murid sastra Inggris, kalian akan otomatis dilabeli menjadi kamus berjalan oleh teman-teman kalian yang bukan dari sastra Inggris. Jadi aku tuh sering banget ditanya-tanyain sama teman-temanku arti sebuah kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya gitu. Which like aku bukan kamus berjalan kawan, aku tidak tahu. Terus kalian juga bakal sering diminta tolongin buat bantuin ngerjain tugas. Kalau misalkan cuman kayak bantuin jelasin gitu, itu nggak apa-apa ya. Tapi ada beberapa teman aku yang literally ngasih tugas dia ke aku dan bilang, Rere, kamu bisa tolong kerjain ini nggak? Ya tapi karena aku adalah anak yang baik hati dan aku adalah anak Tuhan, jadi aku ya bilang, oh oke, ya aku bisa, sini aku bantuin gitu ya, karena emang aku bisa dan aku nggak ada kerjaan aja gitu, jadi ya aku kerjain. Cuman kalau teman-teman kalian adalah bentuk teman yang seperti itu dan mereka minta tolong seperti itu berkali-kali dengan nggak tahu dirinya, ya itu pasti ngeselin sih. Oke, apalagi ya dukanya? Kayaknya nggak ada deh. Kehidupan aku selama 2 semester ini menjadi anak sastra Inggris kayaknya ya lempeng-lempeng aja gitu. Iya deh, kayaknya segitu dulu perbincangan kita kali ini. So yeah, thank you guys for watching and stay safe y'all.